Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita jumpa lagi dengan channel Banua Kita. Saat ini kita lagi duduk nyantai sambil minum kopi, ada minum susu dan ada teh hangat, sambil bincang-bincang karena kawan-kawan kita ini bagaimana sih caranya menabung atau menyisihkan uang, baik uang belanja ataupun hasil sisa kerja kita untuk kehidupan yang akan datang, atau kita memiliki sebuah impian untuk membeli rumah ataupun membeli kendaraan yang kita inginkan. Cuman karena kita penghasilannya mungkin sekarang lagi krisis ekonomi, jadi penghasilan kita mungkin agak berkurang, tapi kita tetap harus punya mimpi dan motivasi. Kita bisa menyisihkan uang 10.000 saja, anggaplah 10.000. Mungkin kalau uang 10.000 saat ini mungkin nggak terlalu banyak. Nah, kalau seandainya kita bisa menyisihkan uang 10.000 setiap hari, berarti dalam 1 bulan kita mempunyai uang 300.000, karena 10 kali 30 kan logikanya. Nah, kalau 1 tahun berarti 300.000 dikalikan 12, berarti 3.600.000. Nah, kalau sampai 3 tahun itu totalnya kurang lebihnya antara 10.600.000. Nah, kalau kita ditabungkan uang itu ke bank, mungkin kita akan mendapatkan suku bunga itu kalau nggak salah antara 0,4 sampai 0,5. Anggaplah paling rendah itu 0,4. Itu antara yang per 1 jutanya antara 4.000 rupiah. 400 rupiah ya, 0,5 mungkin 400. Mungkin dapatnya kalau 10 juta antara 40 ribuan lah per bulan. Berarti kalau 1 bulan itu naiknya hanya kurang lebih 1 tahun hanya naik uang 400.000 saja per tahunnya kalau kita nabung di bank, dan kita akan mengambil bunganya itu cuma dapat 400.000 saja per. Nah, gimana supaya uang ini bisa berputar tapi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya? Kalau PNS tetap bekerja seperti biasanya, kalau kita wirausaha ya kita bekerja seperti biasanya, kalau UMKM ya kita sama seperti yang biasanya juga. Oke Pak Rohimin, saya mau nanya, kalau seandainya saya nabung dan saya punya uang itu bisa menyisihkan hanya 10.000 saja satu harinya. Karena kan mungkin banyak kebutuhan lain yang harus saya penuhi, tapi saya juga punya impian pengen membeli tanah kapling atau membeli rumah, tapi saya juga nggak mau kredit, karena kan kalau kredit kan karena gaji saya pas-pasan atau penghasilan kita pas-pasan kan otomatis nanti dapurnya jomplang kalau bahasa kita itu ya kan gitu. Nah, kalau kita punya uang 10.600.000 atau 11 juta lah dalam 3 tahun saya menabung 10.000, dan saya akan berusaha untuk menabung. Itu yang baik untuk usaha apa yang kira-kira kita bisa nyampe tetapi tetap menabung dan tetap melakukan aktivitas. Ya, banyak peluang usaha yang sebenarnya bisa dirintis dengan modal yang tidak terlalu besar. Termasuk tadi kalau ada modal sudah kurang lebih 10.500.000-an, itu bisa banyak usaha ditekuni dan memiliki banyak potensi keberhasilan. Dari pengalaman di lapangan dari teman-teman yang punya prospek baik untuk berhasil dengan modal sekitaran itu diawali dengan memelihara sapi, itu bisa dapat 1 ekor sapi. Ya, memang ada yang lain, usaha-usaha yang lain seperti untuk modal mungkin dagang, untuk modal jualan apa, tapi risikonya sangat berbeda dengan kita investkan ke ternak yang berupa sapi. Ini sudah banyak orang membuktikan mereka berhasil dari mengawali 1 ekor sapi. Tapi ini kan kita begini Pak, kita ini kan waktunya nggak ada berumput untuk lain-lain. Ini kan kita karena kita pekerja, tiap harinya ada kegiatan. Gimana caranya untuk usaha sapi biar kita tetap di rumah nyantai, tapi tetap kita punya usaha gitu. Kan ada itu sistem, kalau kata orang Jawa itu digaduhkan. Digaduhkan ya. Nanti bagi hasil. Misalnya sapi kita beli dengan harga 10 juta, kemudian setelah kita pelihara menjadi misalkan 20 juta, berarti nanti 10 juta keuntungannya bisa dibagi 2. 5 juta, 5 juta. 5 juta
juta, 5 juta, berarti dengan 10 juta kita dapat 5 juta di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya, jadi kurang lebih biasanya orang-orang beli sapi itu setelah hari raya kurban, karena itu murah harganya. Oh, habis Nanti sekarang. penjualannya pas hari raya kurban itu harga sapi pas bagus untuk para peternak sapi. Oh, berarti kalau kita tadi nabung 3 tahun dan terus menabung, misalnya anggaplah karena saya menabungnya untuk jangka panjang, mungkin bisa 10 tahun untuk menabung, Ya. itu gimana cara menghitungnya itu? Kalau seandainya saya investkan untuk membeli sapi dan digadukan. Wah, kalau punya komitmen yang kuat demikian, menabung dengan istiqomah terus-menerus sampai 10 tahun dan tahun ketiga udah diawali dengan memelihara 1 ekor sapi dan tahun keempat tetap menabung, terus tetap menabung sampai tahun ke-10 dan sapi itu terus bergulir bertambah, insya Allah di tahun ke-10 itu sudah bisa membuat rumah. Luar biasa ini. Iya. Gimana cara hitungannya bisa membuat rumah itu? Ya, tahun ketiga nabung sudah kita bisa membeli 1 ekor sapi. Iya, 1 ekor sapi. Tahun ketiga, tahun keempat nabung kita bisa membeli 2 ekor sapi. Tahun ketiga nabung kita bisa membeli 3 ekor sapi. Begitu tahun keempat nabung kita sudah bisa membeli 5 ekor sapi. Seperti itu seterusnya hingga 10 tahun menabung itu kita sudah bisa berpotensi memiliki 11 ekor sapi. Luar biasa. Berarti kalau kita nabung terus-menerus 10.000 per hari ini, selama 10 tahun kita sudah punya 11 ekor sapi. Ya, diawali tahun ketiga dibelikan 1 1 ekor ekor, sapi. 1 ekor sapi. Berarti kalau rata-rata harga sapi 20-an, 11 ekor antara 220 juta. 220 juta. Itu 220 juta kalau kita gadukan, anggap yang kita ambil modalnya 110, berarti antara 160 sampai 170 juta milik kita ya. Iya. Sisanya adalah milik yang untuk Ya, menggadu, kan? betul. Menggadu luar biasa. Dan 100 jutanya bisa dibuatkan rumah, kemudian selisih keuntungannya bukan sapi lagi. oh, bisa digituin lagi ya. Iya. Tapi kita kan karena rajin menabung, nggak biasa nabung lagi terus. Wah, apalagi Makanya terus mungkin- menabung itu lebih bagus. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita analisa hitungannya, kalau kita mau menabung, menyisihkan uang belanja kita atau uang kebutuhan kita, apalagi kawan-kawan kita banyak yang suka merokok, itu anggaplah merokoknya separuh lah. Misal sekarang kan harga rokok 20.000, sisihkanlah 10.000 untuk menabung. Dalam 10 tahun itu kita akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasilnya kurang lebihnya antara 170 juta. Berarti kalau kita hitung kenaikan presentasi itu per bulannya antara 5%. Nah, sekarang bisnis apa yang bisa menghasilkan keuntungan 5%? Nah, tapi kalau seandainya kita punya uang atau menyisihkan 10.000 ini, kita sisihkan selama 10 tahun dan kita taruh di bank, mungkin uang kita dapatnya antara 3.600.000 kali 10 antara 36 jutaan. Mungkin ditambah bunga mungkin antara 40 jutaan. Nah, perbandingannya 40 juta kita nabung di bank dan 160 juta kita investasikan ke peternakan sapi yang digadukan. Itu perbedaannya hampir 100 juta. Mungkin teman-teman akan memilih digadukan. Apalagi kalau orang-orang Islam tidak mau riba, ini luar biasa sekali, mendingan digadukan untuk sapi. Oke sahabatku, sekian aja dari channel Banua kita mengenai bagaimana tips dan cara menabung uang 10.000 bisa membangun rumah tipe 50 atau tipe 70 Pak ya, Ya, mungkin bisa tipe 45 itu. bisa tipe 45 dengan uang 160 juta kita dapat tipe 45. Salam sukses, salam agrobisnis, tetap semangat, jangan pernah berdiam diri, harus istiqomah nabung, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.